Apa ciri-ciri investasi yang mengarah ke penipuan? Syarat utama dari investasi, jangan kehilangan uang. Selamat datang di channel Pipo Hargianto. Perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai atau properti yang saya investasi adalah properti yang menghasilkan passive income. Karena properti tersebut menghasilkan passive income atau income yang kita dapat tanpa bekerja, misal kita sewakan, kan properti tersebut menghasilkan income. Kita nggak bekerja, propertinya yang menghasilkan income bagi kita. Nah, makanya ini saya sebut sebagai properti penghasil passive income. Teman-teman, hari ini saya melihat banyak sekali marak investasi yang saya curigai mengarah ke penipuan. Saya sharing seperti ini karena saya merasa prihatin, kok masih banyak ya orang-orang yang mau investasi seperti itu. Padahal model-model seperti ini sudah banyak sekali dan sudah terbukti meledak alias akhirnya bangkrut, hilang, bandarnya lari, dan menimbulkan kerugian yang besar sekali. Tapi kok yang masih banyak orang yang ikut investasi seperti ini. Investasi seperti ini biasa kita menyebutnya sebagai Ponzi scheme. Teman-teman nanti Google apa itu Ponzi scheme. Intinya teman-teman, Ponzi scheme itu keuntungan yang dibagikan bukan dari bisnis. Tapi keuntungan yang dibagikan adalah dari uang-uang member-member selanjutnya. Misal peserta pertama 1, peserta kedua level 2, profit uang dari kedua ini diberikan kepada nomor 1. Padahal tidak ada bisnis apa-apa di situ. Dari 2 ini nanti jadi 4. Uang 4 orang di bawah ini yang dibagikan untuk nomor 2 tadi, lapis kedua 2 orang tadi. Atau bisa juga yang nomor 1 kecipratan juga dari 4 orang ini. Intinya teman-teman, profit dibuat bukan dari bisnis, tapi dari uang anggota selanjutnya. Makanya ini biasanya semakin bawah semakin banyak membernya. Makanya disebut juga skema piramid. Karena semakin banyak, semakin bawah semakin banyak. Investasi ini sekarang banyak teman-teman. Kedoknya pun macam-macam. Kedoknya selalu ganti-ganti terus. Kalau waktu pengalaman saya, waktu saya SMP saya pernah mendapat seperti ini. Jadi surat berantai, arisan berantai. Nanti ada 4 orang. Saya jadi nomor 4. Nomor 1 saya store 10.000. Nah, kemudian saya jadi nomor 4. Nanti kemudian saya nyebarin ke 10 orang. Nah, 10 orang itu jadi nomor 4, saya jadi nomor 3. Nah, nomor teman di bawah saya itu mereka kirim 10.000 ke orang yang paling atas. Dan seterusnya, sehingga nanti akan ikut berpuluh-puluh ribu kali 10.000. Zaman tahun 1980-an itu uang yang besar sekali. Waktu itu saya cerita ke ayah saya dan ayah saya ngomel-ngomel. Kamu loh kok percaya kayak gitu, itu bohong-bohongan. Sejak itu saya ngerti bahwa investasi seperti itu bisa dibilang investasi bohongan atau disebut Ponzi scheme, teman-teman. Nah, itu sekarang saya lihat marak dan saya lihat kedoknya sekarang sudah ganti. Kalau dulu pakai surat, kemudian tahun 2000 awal-awal, tahun 2001 saya pernah lihat. Waktu itu saya jadi sales komputer, ada orang yang pesan notebook banyak sekali. Padahal notebook waktu itu mahal sekali. Lebih murah PC daripada notebook. Tapi waktu itu ada order notebook besar sekali. Langsung saya datang, saya lihat, wah ternyata. Katanya bisnisnya iklan di Jepang. Jadi membutuhkan dana dari Indonesia banyak. Nanti dijanjikan akan mendapat sekian persen bagi hasil. Bagi hasilnya juga nggak kira-kira, saya lupa, kayaknya mungkin 5 atau 10% sebulan. Wah, pokoknya jauh di atas bunga deposito. Dan banyak orang yang tertarik. Saya waktu datang aja kaget, wah orangnya ramai sekali. Tahun 2001. Waktu itu saya ngomong ke teman saya sudah ngerti bisnis seperti ini. Kemungkinan besar ini Ponzi scheme. Dan ternyata benar, kurang dari setahun bisnis itu sudah ambruk. Nah, kemudian bisnis itu juga bermetamorfosa, berubah, jadi kedoknya diganti-ganti teman-teman. Kadang ada yang ngomong dengan kedok voucher hotel. Wah, kita bisnis voucher hotel nih, tapi kamu harus cari membernya store uang, dikasih voucher hotel yang nggak ada harganya. Nah, uangnya itu yang nanti kemudian dibagi-bagi di antara member-member di atasnya.
Nah, itu kita sebut juga Ponzi scheme atau piramid. Bedain ya teman-teman dengan MLM. Saya tidak ngomong bahwa MLM salah, tidak. Mereka menjalankan dengan MLM, tapi produknya salah. Kalau MLM yang benar, itu keuntungan dibuat dari perdagangan produk. Misalnya jual sikat gigi, misalnya jual odol, misalnya jual sabun. Nah, keuntungan dari jual sabun itu yang biasa sedikit lebih mahal dari beli di supermarket. Nah, itu yang dibagi-bagi di antara yang jual ataupun upline-nya. Oh, itu nggak ada masalah kalau bagi saya. Yang saya permasalahkan sekarang adalah money game atau skema piramid, tapi yang memakai kedok atau jualan MLM. Seolah-olah MLM, mencari member, tapi sebenarnya profit dibuat dari uang-uang member tersebut. Dulu yang tadi saya cerita ada yang pakai kedok bisnis iklan di Jepang. Kemudian yang saya tahu ada yang memakai kedok untuk tiket hotel. Kemudian ada juga yang memakai kedok software komputer. Wah, itu sudah almarhum semua teman-teman. Nah, sekarang yang saya khawatir ada yang berkedok robot trading. Katanya robot trading. Saya tidak anti robot trading teman-teman. Robot trading itu bagus. Saya concern, saya khawatir ada yang berkedok robot trading padahal sebenarnya itu Ponzi scheme. Sebenarnya robotnya tidak ada teman-teman. Atau kalaupun ada sebenarnya rugi-rugi terus. Tapi orang-orang dipikir, wah untung terus nih, sebulan 20%. Wah luar biasa daripada saya deposito. Kemudian dia ikut. Bahkan parahnya lagi, dia menjual hartanya untuk ikut di situ teman-teman. Apalagi yang ngambil pinjaman untuk ikut di money game ini. Waduh teman-teman, menurut saya berbahaya sekali. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa, oh Pak, saya tahu itu money game. Jadi saya ikut, saya siap dengan segala konsekuensinya. No problem teman-teman, duitnya teman-teman, wah itu nggak ada masalah. Yang saya kasihan, kalau orangnya nggak tahu bahwa itu money game, padahal jelas-jelas itu money game. Alias Ponzi scheme. Yang pasti teman-teman. Ponzi scheme itu pasti meledak. Karena kenapa pasti meledak? Satu, beranak jadi dua, nyari dua member. Dua orang ini cari member 4, teman-teman. 4 ini cari member 8. 8 ini cari member 16. 16 ini cari member 32. Mau sampai seberapa banyak, teman-teman? Sampai titik tertentu, jumlah orang di Indonesia 272 juta, teman-teman. Sampai titik tertentu meledak. Oh kan kita bisa keliling dunia Pak. Oke, seluruh dunia jumlah penduduknya berapa? 7 miliar. Sampai 7 miliar tidak ada member lagi, meledak teman-teman. Dan biasanya belum sampai sebanyak itu sudah meledak. Kenapa? Karena masih banyak orang yang waras yang tahu bahwa itu Ponzi scheme. Jadi sampai titik tertentu dia akan berhenti dan meledak. Bahkan 1-2 minggu yang lalu kita sama-sama dengar sudah ada beberapa Ponzi scheme yang meledak teman-teman. Yang katanya robot trading bisa jual beli minyak bumi memberikan profit sampai 80% sebulan. Edan teman-teman, 80% sebulan itu menurut saya orang bisnis dagang aja nggak bisa teman-teman. Ini 80% per bulan duduk aja ongkang-ongkang kaki dapat 80% sebulan. Nggak mungkin teman-teman, percaya saya itu nggak mungkin. Jadi kemungkinannya hanya 1 dari 1 juta. Alias 1 yang benar 999.999, sisanya scam teman-teman. Nah hati-hati dengan bisnis seperti itu. Katanya bisnis sih, saya bilang itu bukan bisnis. Ini jelas-jelas money game. Ciri-cirinya apa sih teman-teman robot trading yang money game? Kalau saya melihat yang mencurigakan ya teman-teman. Sampai meledak kan kita sama-sama nggak tahu. Walaupun saya sudah yakin ini pasti meledak. Tapi sebelum meledak ya saya tidak berani juga ngomong, wah ini pasti money game, siapa tahu benar. Oke, saya positive thinking saja teman-teman. Tapi yang mencurigakan adalah 1, menjanjikan keuntungan yang di luar nalar teman-teman. Berapa sih keuntungan yang sesuai nalar teman-teman? Kalau pendapat saya sampai dengan 3% per bulan itu masih masuk akal teman-teman. Tapi kalau sudah sampai 20% sebulan, apalagi konsisten loh teman-teman. Kalau nggak konsisten, oke lah. Untung 20% sebulan, bulan depan minus 10. Untung 20% minus itu oke. Tapi kalau 20% setiap bulan, kok kasihan Warren Buffett ya? Investor paling hebat sedunia,
itu cuma bisa 20% per tahun loh teman-teman. 20% per tahun itu orang terkaya di dunia teman-teman. Nah ini kok bisa menjanjikan 20% per bulan? Konsisten teman-teman. Apa enggak Mr. Warren Buffett sebaiknya kita panggil ke Indonesia. Kita suruh belajar ke orang-orang ini yang bisa investasi 20% per bulan. Kalau saya merasa bahwa ya 3% masih mungkin teman-teman per bulan. Tapi kalau 20% apalagi konsisten, waduh sudah tanda tanya besar bagi saya. Nah itu ciri-ciri pertama. Menjanjikan keuntungan yang di luar nalar teman-teman. Menurut saya yang sesuai nalar 3% per bulan itu sudah berlebihan. Oh, kalau saya jadi perusahaan itu direkturnya, kalau sampai dia nyari dana 20% per bulan, ngapain? Mending saya pinjam bank. Bank cuma paling 1% sebulan. Ngapain saya bayarin investor-investor 20% per bulan? Mending saya pinjam bank, cuma bayar 1%. Profitnya untuk saya semua. Logikanya kan seperti itu teman-teman. Ya ini pandangan saya yang rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kan seperti ini. Tapi mungkin ada yang pinter-pinter ngomong ya silakan ya toh. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir itu yang menang gitu kan teman-teman. Kita lihat. Satu, menjanjikan profit yang tidak masuk akal. Yang kedua teman-teman, ciri-ciri yang berbahaya adalah pemerintah pun sudah memberikan warning melalui Bapepti. Bapepti sudah memberikan saran sebaiknya menghindar dari investasi ini. Bahkan Bapepti sudah berusaha ngeblok, tidak boleh masuk ke situ. Dia kerjasama dengan Kemenkominfo, orang yang mau mengakses internet ke website itu sudah diblok. Tapi ada aja orang pakai jalan bisa masuk ke website itu. Sebenarnya Bapepti, pemerintah sudah memberikan saran sebaiknya hindari. Tapi tetap masih banyak orang yang kesana. Wah, orang kan dijanjiin 20% per bulan teman-teman, apalagi dalam kondisi hari ini banyak yang ingin gabung. Tapi teman-teman hati-hati loh ya. Nggak apa-apa, kalau teman-teman mau gabung nggak apa-apa. Saya yakin 99,99999% itu scam teman-teman. Jelas sekali ciri-cirinya ya. Satu, tadi kita udah bilang, profit tidak masuk akal. Dua, pemerintah sudah warning, hati-hati dengan investasi ini termasuk mencurigakan. Yang ketiga teman-teman kalau saya lihat, katanya jual robot. Tapi robotnya cuma bisa dipakai di broker mereka, broker tertentu. Dan brokernya sendiri tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, alias tidak terdaftar di Bapepti. Hanya bisa, robot itu hanya bisa di broker tertentu itu doang. Nggak bisa di broker-broker lain, nggak bisa. Loh, kok aneh saya bilang, kalau jual robot, ya robotnya harus bisa dipakai di tempat lain dong. Kalau robotnya tidak bisa dipakai di tempat lain, itu namanya bukan jualan robot, tapi menggalang dana untuk investasi. Oh, tapi mereka bilang, enggak, ini kita jual robot dan nanti kita bantu untuk menjalankan robotnya. Ya nggak apa-apa juga teman-teman, itu duit masing-masing. Rugi-rugi masing-masing, cuman sadarlah teman-teman, itu berbahaya sekali. Kalau teman-teman mau ikut, saya no problem, uang-uang masing-masing. Ya, tapi hati-hati pesan saya, pemerintah pun sudah menyarankan tidak masuk ke investasi tersebut. Teman-teman pengen tahu apa aja, teman-teman tinggal Google apa aja yang tidak boleh. Tulis Google aja mungkin investasi yang dilarang oleh Bapepti atau OJK. Nanti kan listnya muncul, teman-teman tinggal lihat. Apakah itu masuk ke investasi tersebut, masuk ke dalam list tersebut atau tidak. Tapi bukan berarti yang tidak masuk ke list aman. Belum tentu teman-teman, siapa tahu dia masih kecil, jadi belum terdeteksi oleh pemerintah. Tapi kalau dia menjanjikan investasi hasil yang di luar kewajaran, ya teman-teman harus berhati-hati. Oke teman-teman, jadi 3 hal tadi yang saya pikir cukup mencurigakan. 1, memberikan profit tidak wajar. Kedua adalah dilarang oleh pemerintah. Yang ketiga, kalau jual robot, kenapa robotnya tidak bisa dipakai di broker lain yang sudah mendapat izin dari Bapepti atau dari pemerintah Indonesia. Kalau jual robot, ya fungsinya bisa dipakai di mana aja. Tentu teman-teman, saya tidak bilang bahwa semua robot yang tidak bisa dipakai di Bapepti adalah scam. Enggak teman-teman, saya nggak ngomong seperti itu. Tapi nomor 2 itu penting, masuk ke dalam list oleh pemerintah yang harus dihindari atau tidak. Ketika masuk, ya teman-teman berhati-hati.
Kalau teman-teman mau tetap ikut, no problem teman-teman, tapi saran saya jangan sampai mengganggu uang teman-teman. Malah saya guyonan sama teman saya, ayo taruhan, ini meledak kapan? Bulannya genep apa ganjil? Malah saya taruhan sama teman-teman saya. Karena saya yakin ini dalam hitungan bulan meledak pasti. Oke teman-teman, demikian sharing saya pengalaman tentang skema Ponzi ini. Mudah-mudahan teman-teman dengan sharing ini lebih berhati-hati. Ingat teman-teman, syarat utama dari investasi, jangan kehilangan uang. Nomor 1 yang paling penting adalah aman. Baru nomor 2 profit. Itu namanya investasi teman-teman. Kalau yang penting pertama profit, nomor 2 baru aman, itu bukan investasi teman-teman. Itu namanya judi alias berspekulasi. Nah teman-teman ingat selalu nomor 1 A, aman. Baru P, profit. P itu di belakang A. Jadi A duluan, A aman dulu, baru profit. Ya teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan membantu teman-teman untuk membangun passive income. Terima kasih, salam passive income property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Rico Lender.